Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Ya, coba Ibu cek dulu kesiapan kalian untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, pakaian sudah rapi. Hari ini hadir semua? Hadir. Ya. Tidak ada yang izin atau meninggalkan kelas tanpa izin? Tidak ada. Tidak ada. Berarti lengkap ya hari ini ya? Lengkap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai seperti yang kita harapkan bersama. Sebelum mulai pembelajaran, biar kalian rileks ya. Ibu ada ice breaking. Nanti kita berhitung ya. Misalnya kita mulai dari Aida. Aida nomor ganjil kan ya? Berhitung urut dari 1 dan seterusnya. Tapi ketika nomor genap, kalian mengucapkan wek-wek gitu ya. Jelas? Nah, nanti yang salah, Ibu beri hukuman untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Setuju? Setuju. Oke. Ya. Aida, yuk dimulai dari Aida. 1, wek-wek. 3, wek-wek. 4. Ya. Ya. Berarti sukron ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita rela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Sukron. Nah, untuk selanjutnya, coba siapa yang masih ingat dengan materi minggu kemarin? Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba, bagaimana sih konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Ya, sana silahkan bagaimana? Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun. Nah, kemudian siapa yang masih ingat keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa saja? Ya, Karim dulu, silahkan. Keunggulan NKRI antara lain jumlah dan potensi penduduk yang besar. Untuk materi hari ini, ya, terima kasih kalian sudah ingat materi kemarin ya. Masih ingat berarti kalian belajar berarti ya. Untuk materi hari ini itu adalah tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah memerinci faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian memerinci faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video atau PowerPoint di layar, peserta didik dapat membuat 5 kata tanya dengan tepat. Apa sih manfaat kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa? Nih ya, dengan mempelajari faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, ya, itu ya. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran kali ini, nanti kalian memperhatikan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan, ya. Kemudian nanti kita membentuk kelompok diskusi. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini, coba kalian perhatikan, ya. Ini ada video kasus. Nah,
Kalian perhatikan, amati, ya. Setelah sebelumnya membakar pos polisi di kawasan Harmoni, saat yang sudah kocar kacir pun melakukan. Nah, itu ya. Itu contoh video kasus berita ya yang terjadi pada tahun sebelumnya, tahun kemarin ya. Coba apa yang terbersit dalam pikiran atau benak kalian setelah melihat tayangan video kasus tadi? Ya, Karim, gimana? Setelah dari video tersebut itu ada namanya kasus demonstrasi yang tidak benar karena merusak fasilitas umum bahkan menimbulkan korban. Iya, demonstrasi tidak benar itu ya, karena merusak fasilitas umum dan akhirnya juga menimbulkan korban. Ada lagi pendapat lain? Coba kalian perhatikan gambar atau pernyataan yang ada di tayangan itu. Coba, mana sih yang merupakan faktor pendorong dan mana yang merupakan faktor penghambat? Coba kita perinci satu persatu ya. Kita perinci satu persatu, coba dari nomor 1. Anak-anak, persatuan dan kesatuan itu adalah faktor utama yang sangat kita butuhkan ya, terkait dengan nanti kita melaksanakan pembangunan nasional. Jadi dalam pembangunan nasional, faktor persatuan dan kesatuan itu adalah yang utama kita butuhkan. Tidak mungkin negara kita akan membangun apabila tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD, kalian menyelesaikan materi yang ada di dalam LKPD itu. Ya, materi diskusinya itu adalah potret. Kalian membaca berita tentang potret perbatasan tinggal di Indonesia menggantungkan hidup dengan Malaysia. Ini Ibu ambil dari buku paket PPKN kelas 11 halaman 181 sampai 183. Itu juga diambil dari sumber www.republika.co.id. Untuk memperdalam materi ya, kalian diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silakan kalian diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Ibu beri waktu 10 menit. Ya. Iya. Sudah waktunya habis. Nanti giliran dari kelompok 1 presentasi dulu, dilanjutkan kelompok 2 dan selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki beberapa penyebab, antara lain 1. Indonesia merupakan negara kepulauan. Terus yang kedua, kurang adanya perhatian dari pemerintah. Hasil diskusi dari kelompok 1 adalah solusi yang dapat dilakukan untuk pemerintahan untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan antara lain 1. Menciptakan sistem distribusi yang lebih efektif. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Ya, silakan. Ya, Nur Fadila dari kelompok 3 ya. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah harus lebih memperhatikan daerah atau wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan sekaligus sebagai etalase negara. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Indonesia, tapi Indonesia itu perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jadi mungkin karena lebih dekat ke Malaysia, mereka banyak memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomi ini ya. Itu banyak ke Malaysia malah, bukan ke Indonesia. Nah, itu hanya faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke, karena sudah jelas dari materi yang kita bahas dari awal tadi ya. Sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Ibu akan memberikan kuis atau evaluasi dan ini harus dikerjakan secara individu. Ya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing.
menggunakan laptop boleh menggunakan link Google Form. Nanti Ibu bagikan link Google Form-nya. Ya. Kemudian yang tidak menggunakan laptop atau HP, Ibu bagikan lembar evaluasi. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai, waktunya habis. Silakan boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih. Sudah semua ya? Kalian sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Ya, sudah saya koreksi tadi. Ternyata hasilnya semuanya memenuhi KKM. Memenuhi KKM untuk adik ini ya. Untuk adik ini. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita bahas tadi, ya, dari awal pembahasan kita sampai hasil kalian diskusi, coba apa yang dapat kita simpulkan? Coba Ilyas ya. Sebenarnya adanya faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dan juga faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, faktor pendorongnya apa saja? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kalau perkembangan teknologi bisa jadikan faktor pendorong? Bisa ya, bisa. Oke. Nah, rangkumannya itu adanya faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Boleh kalian catat. Coba dari apa yang sudah kita pelajari? Ya, apa yang sudah kita pelajari? Atau apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, apa manfaat kalian belajar materi ini? Fadri, silakan. Manfaatnya apa? Manfaat pembelajaran kali ini menambah wawasan tentang adanya faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, untuk rencana tindak lanjut Ibu, ya, selanjutnya untuk rencana tindak lanjut, kalian Ibu beri tugas, ya, Ibu beri tugas, ada di buku paket halaman 195. Ibu informasikan untuk kelompok terbaik. Ya, kelompok terbaik nanti ini dilihat dari keaktifan kalian saat diskusi kelompok. Kemudian dari hasil evaluasi masing-masing kalian di total dimasukkan menjadi nilai kelompok. Tadi sudah Ibu koreksi ya. Kelompok yang terbaik untuk hari ini adalah kelompok berapa anak-anak? Kelompok 1 ya, kelompok 1. Selamat ya untuk kelompok 1. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.